Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke materi yang terakhir. Sekarang ini poin pentingnya. Karena sebenarnya sekarang tadi kita udah apa? Udah menentukan produk, udah riset market, udah riset kompetitor. Nah, ini kalau cuma riset-riset doang tanpa action ya percuma. Jadi ini materi intinya. Banyak yang nanya, "Dek, usaha yang bagus usaha apa sih? Deh, bisnis yang bagus bisnis apa sih?" Ya bisnis yang bagus ya bisnis yang dibuka, bisnis yang dijalanin. Cepet-cepet action. Kalau planning sebagus apapun, produk sebagus apapun, kualitas sebagus apapun, harganya mau murah kayak gimana, kalau action udah tetap aja nggak laku-laku kalau kita nggak action kan. Ya sekarang di materi ini, seperti yang saya bilang di awal, kalau materi yang saya sampaikan di sini benar-benar materi sederhana, benar-benar materi basic gitu. Oke, Bismillah. Ah, tadi kan kita udah riset dengan kata kasut ya, kompetitor-kompetitor kita ini. Jadi tugas pertama teman-teman sekarang buat Facebook baru. Ini sengaja saya nggak bikin dari nol supaya mempersingkat. Buat Facebook dari baru dan bikin nama sesuai dengan keyword. Tadi kan untuk kasus ini kita bikin untuk lapak sepatu ya, dengan keyword kasut. Nah, jadi ini saya akalin dengan tambahan distro. Nah, nanti teman-teman nggak jadi masalah misalnya mau jual kasut online atau kasut Malaysia, kedai kasut Malaysia, yang penting ada keyword inti di sini. Jadi supaya orang tahu kita tuh jualan kasut dan orang juga bisa menemukan kita, orang-orang juga. Oke, username juga menggunakan keyword. Upload minimal 3 produk yang pasti ya, foto profile masih sampul udah dipasang juga. Upload minimal 3 produk, isi informasi. Di sini juga poin penting, di kontak ini nanti usahakan untuk nomor telepon jangan menggunakan 08 ya. Sorry, maksudnya di depannya itu jangan menggunakan 08, gunakan kode negara +62. Jadi ini kan kita market luar negeri nih. Ini kalau ini kontak CS saya market luar negeri. Karena kita market luar negeri itu, jadi misalnya si orang Malaysia mengontak kita dengan kontak 0, anggaplah ini nomor kita misalnya 123456789. Nah, ini nggak bisa masuk di kontak dari Malaysia. Jadi nanti nulis nomor teleponnya tuh +62. Misalnya teman-teman posting update status, jebret profile, sorry, misal nama produk di sini, merek, detailnya apa aja. Kalau ada hashtag kasih hashtag, misalnya kasut online, kontak, info and order, misalnya tuh +62 812345678 9. Jadi jangan menggunakan 081 gitu. Soalnya kalau di kontak dari Malaysia ini nggak bisa masuk. Jadi sayang dong misalnya ada yang minat tapi si customer malah nggak bisa ngehubungin kita. Oke, kalau sudah misalnya teman-teman sekarang udah ini nih, udah apa tuh, udah upload foto minimal 3, udah isi profil dan lain-lain. Oke, sekarang waktunya kerja. Nah,
Karena kita jualan sepatu, cari di mana orang berkumpul, yang orang-orang yang mencari sepatu berkumpul gitu loh. Kita kan jualan sepatu nih, nah ini tempat orang kumpul nyari sepatu. Ini orang nanyain Puma kasual, dia ada aja. Ini nanyain Porsche Design S4 Ed. Nah ini jelas udah jelas banget kan, itu kan bayar bayar potensial, apa bayar, sorry, bayar potensial maksudnya. Aduh belepotan banget ya ngomong. Nah ini orang-orang seperti ini dia ada aja, ini kan udah jelas banget nih orang butuh sepatu gitu loh. Nah ini nanyain kasut NB, jadi cuma itu doang, cuma itu aja kok. Nggak ada yang ribet. Nih sepatu kayak gini 160 ringgit, berarti ada di angka 360 480 ribu. Yakin Indonesia banyak banget ya sepatu cuma 100 ribuan. Ini nggak mungkin Adidas, apa Adidas ori. Kelihatan banget bajakan ini. Oke, add aja. Nah terus teman-teman juga harus main feeling, karena kita kan jual sepatu, berarti market kita kan cowok dan cewek. Berarti ada sepatu cowok, ada sepatu cewek. Jangan monoton hanya mencari orang dari yang dari fanpage sepatu. Untuk langkah awal cari juga ya, maksudnya cari di fanpage sepatu ini, tapi untuk kedepannya jangan monoton nyari di yang jualan sepatu terus gitu. Teman-teman bisa juga diolah. Contoh, nah di sini tempat ngumpulnya orang yang nyari jersey. Logika saya, berarti mereka ini pecinta bola, doyan jersey gitu dong. Oke, berarti mereka ini punya peluang juga buat kita jualan sepatu futsal, sepatu bola gitu kan. Berarti masih ada interest lah gitu ya. Oke, saya anak baju Chelsea ada tak? Ini jersey itu di sana tuh 90 ringgit. 90 ringgit ini berarti 270 ribu. Ini nggak mungkin juga jersey ori, pasti ini bajakan. Walaupun istilahnya orinya ori Thailand, ori apa, tetap aja bajakan, karena jersey ori kan udah pasti di atas 1 jutaan ya, udah jutaan harganya. Nah ini aja diedit aja nih orang-orang ini. Ini saran saya kalau misalnya mau add yang mulai keluar dari pakem gini, minimal aku nomor 1 bulan ya. Jadi usahain dulu untuk di bulan-bulan pertama ini incar dulu orang-orang yang memang benar-benar butuh sepatu. Setelah itu baru deh kita keluar dari pakem. Oke. Nah selanjutnya teman-teman juga di Facebook ini apa, harus aktif, karena ini kan sosial media, biar mereka tahu kalau mereka tuh punya temen yang jualan sepatu gitu kan, biar mereka inget. Dan gak ada salahnya juga kita komen aja kalau misalnya mau komen. Jadi kan ntar keluar notif nih, jebret nih kita komen di sini, yang komen di stroke kasut, siapa tahu mereka juga butuh sepatu gitu kan. Jadi mereka tahu oh ada penjual sepatu gitu kan. Nggak usah malu komen apa aja, kayak komen mah yang penting mah keluar notifikasi. Biarin mereka nggak terima, paling resikonya di blok sama 1 orang doang gitu kan. Nah, kayak ini kan, komen aja comel gitu. Comel tuh cantik, cute gitu kan, lucu.
jersey 60 ringgit, 180.000 berarti 2 pieces 50, 1 pieces 30, murah banget. Kemurahan. Oke, like aja. Kalau kita misalnya sekiranya komen ya komen. Di keuntungannya nanti kan nama kita itu ada gitu di notifikasi mereka. Wow, cantiknya Mi, cantiknya. Ikutan aja, comel itu aja. Nah, paling resikonya di unfriend. Nggak rugi kan, nggak bayar, udah. Misalnya temen, deh udah gitu doang, emang udah ya seperti saya di awal bilang, ya gini doang gitu kan. Trik ini benar-benar sederhana, benar-benar basic gitu. Nah misalnya teman-teman males buat ngedit orang gini, buat ngurus akun ini, jadi bisa dikasih ke adiknya atau ke tetangganya yang doyan Facebookan gitu kan. Kita delegasiin tugas ini ke mereka. Biarin aja, jadi kerjanya cuma ngedit orang aja gitu. Simpel banget kan. Aduh, ada lagi aja gambar kayak gitu kan. Jadi kita cuma tinggal nyantai aja, dari nanti mereka yang nge-add gitu. Untuk masalah ini misalnya nanti diajarin aja, misalnya adiknya apa saudaranya, kamu nanti begini begini begini, nanti ya kalau ada orang yang begini kamu add gitu. Sehari 20 ini sebenarnya sehari itu nggak nyampe 20 menit kok kerjaan tuh, 10 menit lah paling lama juga. Nah, udah simpel banget kan triknya. Apalagi buat teman-teman yang udah mengerti API Ads, ini udah tinggal dimodifikasi aja. Udah mengerti, misalnya apalagi yang punya tools karena kan banyak banget tuh tools keren-keren, udah tinggal setting jebret, udah tinggal jalan deh. Tapi di sini saya menitik beratkan untuk yang gratisan dulu, cara-cara yang simple. Oke, kita udah action. Misal nih dalam 1 bulan ini alhamdulillah udah ada closing, gimana deh pembayaran terus pengiriman gimana. Untuk pembayaran ini buat awal-awal teman-teman menggunakan Western Union. Simpel banget, yang penting nama sama alamat harus benar-benar. Terus kalau misalnya namanya misalnya teman cuma 1 kata, teman-teman ini nama, kalau saya kan ada 3 kata ya, Dede Sri Suwono gitu. Nah itu kalau yang 1 kata itu bisa diakalin menggunakan bin atau binti, ditambahin nama orang tua untuk mensiasatinya, bisa, bukan masalah. Nah untuk pengiriman kita menggunakan, saran saya, sorry nih ya, saya bukan promosi si Western Union sama si Pos, tapi untuk saat ini yang paling oke emang cuma Pos untuk masalah pengiriman. Kalau untuk masalah payment Western Union. Kenapa Western Union? Karena klik kiriman pas internasional. Karena kalau kita langsung direct dari rekening Malaysia ke rekening Indonesia ini minimal membutuhkan waktu itu kurang lebih 3 kali 24 jam. Oke, ini untuk ngitung estimasi ya. Jadi kalau yang tampil di web ini misalnya kita mau coba tracking nih ya, teman-teman misalnya di Bekasi, bau di Bekasi ketik Malaysia. Ini buat estimasi aja dulu, soalnya kalau di sini kan belum ada garansi dan lain-lain, pajak dan lain-lain. Ngisi garansi itu juga. Nah ini ada, ini udah keluar estimasinya. Terus ini ada notnya
berat kiriman melebihi batas maksimum tujuan negara dan produk layanan, tarif belum termasuk PPN dan harga tanggungan nilai barang asuransi. Nah, jadi si asuransi ini misal bisa berubah-ubah, jadi nggak ada patokan resmi. Misal per harga produk 1 juta dengan 2 juta ya bisa berubah juga harga nilai asuransinya. Nah, untuk masalah packing, saran saya nanti teman-teman packing produk sekecil mungkin, misalnya nggak usah gaya-gayaan kalau mau ngirim ke luar negeri tuh. Misalnya produknya teman-teman tuh udah biasa nih, misalnya ini khusus yang udah biasa main di online shop ya, ngirim produk misalnya tuh biasa pakai paper bag atau pakai apalah gitu. Nah, untuk luar negeri saran saya paper bag itu, kalaupun ada paper bag dilipetin dulu aja, satuin dulu sama paket, jangan disimpan di luar. Kenapa? Karena semakin kecil dimensi itu juga bisa mempengaruhi harga pengiriman. Jadi 1000 gram 1 kilo dengan dimensi 20 cm itu hasilnya akan berbeda nilainya. Dengan 1000 gram dan dimensi kirimannya 80 cm itu pasti beda. Oke. Untuk insya Allah nanti saya coba share cara packing ke luar negeri, gimana supaya dapat harga murah, minimal bisa menghemat dikit-dikit juga lumayan gitu kan. Udah lumayan banyak tuh, ada kan. Oh tuh udah mulai ada yang accept. Oke, untuk masalah payment tadi udah ya. Oh sorry, ditulis dulu payment. Western Union, pengiriman Pos Indonesia atau IMS. Oke. Jadi untuk actionnya cuma itu aja, tinggal di add aja orang yang potensial buat membeli produk kita, punya minat yang sama dengan produk kita add. Tapi untuk masalah ini maksimal sehari 15-20 aja ya, untuk menghindari blokir si Facebook. Terus jangan lupa juga aktif di di status mereka, minimal like. Baju seperti ini tuh nyampe 180.000. Baik, jadi banyak banget peluang sebenarnya ke Malaysia yang belum bisa digarap. Tadi saya nemu, nah contoh soal ini buat teman-teman UKM konveksi, ini peluang banget gitu kan, untuk bisa bermain dengan market di sana. Kalau ini dia jual jersey tapi untuk tim-tim futsal, tim-tim bola gitu kan. Saya coba add. Oke. Untuk action mungkin itu dulu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di grup. Untuk pengiriman juga sudah dijelaskan, ini estimasinya IMS dokumen, ini patokannya ya, jadi bukan merchandise. IMS dokumen tuh, ini sampai dengan berat berarti 250 gram, berarti di atas itu ada sedikit perubahan lagi. Oke. Untuk payment sudah tadi menggunakan Western Union. Kalau saya sekarang kebetulan sudah ada tim CS di sana, sudah menggunakan rekening Malaysia.
Maybank sama CIMB. Tapi teman-teman gak usah takut, ini proses untuk teman-teman. Saya juga dulu sama menggunakan Western Union dulu. Di video berikutnya nanti ini ada bonus dari saya, bonus. Nanti saya bakalan berbagi tips cara untuk mendapatkan tim atau CS di Malaysia. Oke teman-teman, kita udah lakukan semuanya, riset produk, riset market, riset kompetitor, dan kita udah action. Saya tunggu kabar dari teman-teman. Salam profit, mari kita sama-sama kruk ringgit dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.